Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Rabbi syrah li sadri Hmm. wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min Oh, iya. lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di kajian online ini. Salawat dan Mantap. salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita lantunkan sholawat. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selamat datang Udah dalam ada. kajian online. Listriknya belum. Dalam kajian online kita hari ini dengan tema awal mula keajaiban. Tuh. Jadi tema ini diangkat untuk memberikan kita pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi ilmiah. Karena pada malam hari ini, Masya Allah, di tengah-tengah kita hadir pembicara yang notabene-nya itu orang eksak gitu ya. Jadi akan kita dengarkan nanti bagaimana pemaparan beliau tentang awal mula keajaiban. Baik, sebelum saya perkenalkan pembicara, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, ada Pak Rifan. Assalamualaikum Pak Rifan. Waalaikumsalam. Eh, Pak Dadang dari Yaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ibu Delivia ini ya. Ibu Delivia, Ibu Iva, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Iman. Insya Allah, Kang Triji. Tuh, Bunda Mulia Cianjur. Ya, Nah, ini Pak Syaron ini yang duluan hadir tadi ya sama Pak Rifan. Masya Allah, awal mula selalu aja. standby ya. Iya, siap. Bunda Yeni Sofiani. Jadi, Masya Allah, Barakallahu Fikum yang sudah berhadir di Dudukan sini aja. kesempatan kajian online pada malam hari ini. Insya Allah, Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dan kesehatan yang prima tentunya ya pada ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, akan saya sampaikan, akan saya perkenalkan, mohon maaf, akan saya perkenalkan narasumber kita pada malam ini, seorang cikgu yang juga certified training manek rezeki. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk pembicara kita atau narasumber kita pada malam hari ini adalah Bunda Eka Diana Widyasari, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Bu Triana. Allah. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Dan tentunya bahagia dong ya. Harus wajib kudu mesti. Harus bahagia gitu ya. Baik, akan saya perkenalkan lebih jauh tentang kurikulum vitae Bunda Eka Diana Widyasari. Nama panggungnya adalah Eka Diana CTMR atau Certified Trainer Magnet Rezeki. Latar belakang pendidikan beliau sarjana kimia. Wah, sama dengan suami saya nih, orang eksak gitu ya. Jenjang kelas di MR TFT 8, TFT Batch 8, dan beliau dilahirkan di Bekasi
tanggal 22 Januari tahun 1984. Selisih 1 hari sama saya ya, Bun. Saya Oh iya, 23, Bunda Eka 22 Januari. wah, Tapi beda tua tahun. sehari. Masya Allah. Dan beliau adalah ibu dari 3 orang putrinya. Masya Allah. Tetanggaan sama Rasulullah nanti ini di surga. Amin, amin, amin. Yang paling besar itu duduk di kelas 9 SMP, yang nomor 2 di kelas 8 SMP, dan yang paling bungsu di kelas 2 SD. Dan aktivitas beliau sehari-hari adalah beliau seorang guru di salah satu SMA negeri di Kabupaten Bekasi. Beliau juga seorang owner Quantum Learning Center dan juga owner Dapur Umat Catering. Masya Allah, luar biasa nih. Sepak terjang Bunda Eka Diana yang akan membersamai kita di malam hari ini. Tafadhol, Bunda Eka, untuk bisa langsung memaparkan materi awal mula keajaiban kepada kami semua. Masya Allah. Langsung aja nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan di sini Pak Dadang, Bang Sahroni, Bu Yeni, Pak Irfan, Pak Iman, Bu Mulia, Bu Iva, Bu Delivia, Kang Triji, Bu Rahmah, dan semua yang nantinya juga akan masuk ke dalam Zoom. Semoga semuanya sukses, berkah, mulia, kaya, bahagia. Semoga yang punya amanah lunas amanahnya. Semoga punya penghasilan 5 miliar per bulan. Semoga badannya sehat, prima Amin. luar biasa. Keluarganya Amin. sakinah, mawadah, warohmah. Rezeki Amin. datang mengalir deras tak terhingga. Sahabatnya Amin. ada di mana-mana. Proyeknya datang tak terkira. Keturunannya Amin. soleh solehah. Tiap tahun umroh dan mengumrohkan. Bisa pergi haji dan menghajikan. Wafat husnul khotimah dan syafaat dari Rasulullah. Amin Amin. ya Allahumma Rabbal. amin. Bapak Ibu, kita pada malam hari ini sharing-sharing ringan aja ya. Jadi materinya nggak berat-berat amat gitu. Jadi cukuplah saya yang berat gitu di kimia. Tapi untuk materi malam hari ini kita ambil tipis-tipis saja. Jadi boleh izin ini ya. Simpel sih ininya apa slide-nya. Boleh sebentar saya ambil ya. Di awal mula keajaiban, asal mulanya dari mana sih? Karena kan kadang kita suka ngerasa ya, kok saya tuh udah dari tahun sekian gitu di MR. Saya kenal Ustadz Nas katakanlah udah berapa tahun. Kok belum ajaib-ajaib juga gitu kan. Kadang-kadang suka ada yang masih berpikir seperti itu gitu kan ya. Kenapa belum ajaib-ajaib sudah sejauh ini, sudah sering banget seminar, sudah bahkan training gitu ya, sudah semuanya deh udah dilakukan gitu. Tapi keajaibannya mana gitu? Keajaibannya kok nggak datang-datang gitu ya? Eh, Ternyata keajaiban itu sebenarnya harusnya ya, harusnya itu sangat sangat mudah gitu, sangat mudah untuk kita mendapatkannya. Kenapa menjadi tidak mudah? Nah, berarti kita nanti kita ulik lagi nih, kenapa sih yang lain kok bisa gitu, saya enggak, yang lain kok gampang, saya enggak gitu ya. Jadi eh, beberapa faktor yang mungkin kita anggap suatu faktor yang sederhana ternyata kuncinya itu di situ gitu. Kuncinya di sana. Faktor-faktor yang kita anggap ringan, sederhana ternyata justru itu ibaratnya ketika itu benar-benar dilakukan, insya Allah nanti ada waktunya ya. Ada waktunya untuk keajaiban itu ibaratnya bertubi-tubi gitu ya.
keajaiban itu datang bertubi-tubi itu ada waktunya. Jadi banyak hal-hal yang kita anggap di sekeliling kita itu adalah hal biasa, ternyata itu sebenarnya ajaib gitu. Cuman kita nggak sadar aja gitu ya selama ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar dari audionya Pak Nasrullah gitu di Telegram ya. Jadi di audio itu kan banyak ya di Telegram ada puluhan audio gitu. Eh, itu kalau benar-benar dipraktekkan gitu, nggak usah semuanya deh, ya, sebagian saja itu udah keren banget gitu. Apalagi kalau misalnya sebagian besar Bapak Ibu sudah mempraktekkan isi dari audio tersebut, itu harusnya ya, harusnya keajaiban tuh ibaratnya eh, nggak usah dipinta gitu, nggak usah diminta, itu datang dengan sendirinya. Nah, untuk materi awal mula keajaiban itu saya di sini sharingnya mulai dari vibrasi ya, kalau kalau kita bilangnya vibrasi atau getaran gitu, vibrasi atau getaran. Eh, karena kan kita tahu ya, MR itu kan intinya tuh di energi gitu. Intinya itu di energi. Energi apa? Energi kuantum gitu. Intinya di situ. Intinya di kuantum energi. Nah, di energi kuantum ini, kalau menganggapnya mudah, mudah gitu. Tapi kalau menganggapnya tidak mudah, tidak mudah. Tergantung apa yang kita anggap. Kita harus jadi orang kimia juga gitu untuk bisa memahami energi kuantum ini. Jadi kalau levelnya ya itu memang level yang paling kecil, level yang paling kecil dari suatu benda gitu kan. Jadi kenyataan, realita, makhluk, benda gitu. Dari benda nanti ada atom gitu. Dari atom ada proton, elektron gitu kan. Ada elektron mengelilingi proton, ada ion gitu. Kemudian ada gelombang ya. Ada sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai eh, dia itu gelombang, tapi bisa juga partikel. Dia itu partikel, tapi bisa juga gelombang, gitu ya. Nah, makanya di sini saya lebih enak menggunakan kata vibrasi, gitu. Vibrasi atau getaran, gitu ya. Jadi, getaran inilah nantinya yang akan memancing, gitu ya. Getaran inilah yang harusnya itu menjadi pemantik untuk keajaiban yang akan kita dapatkan, gitu. Mulai dari yang pertama itu eh, positive thinking ya, positive thinking. Jadi dari apa yang kita pikirkan ya, dari apa yang kita pikirkan eh, itu yang nantinya ya, yang nantinya akan kita dapatkan gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu nantinya akan kita dapatkan. Kalau di jurusnya itu kan di law of projection ya. Jadi kita berpikir suatu hal yang baik, kita dapat hal yang baik. Demikian juga sebaliknya. Berpikir tentang suatu yang tidak baik, maka dapat juga hal yang tidak baik, begitu kan? Jadi hati-hati banget dengan pikiran karena itu energi, energi itu gelombang dan gelombang itu memantul dan balik lagi ke kita, gitu. Intinya di situ. Jadi ketika kita memancarkan energi baik ke sekitaran, sekitaran menangkapnya sebagai suatu hal yang baik dan membalikkan ke kita juga menjadi hal yang baik bahkan jauh lebih baik gitu. Jadi kalau pengen dapat sesuatu yang baik dari sana, tidak tentunya Bismillah ya tentunya dengan itu tentunya kita harus pikiran memancarkan gelombang bahwa segala sesuatunya tuh emang udah diatur dan itu baik untuk kita gitu apapun itu ya apapun itu mungkin sekarang kita nggak tahu nih masa iya sih punya amanah yang tidak sedikit itu adalah baik untuk kita gitu ya ya kita belum tahu hikmahnya. Kita belum tahu hikmahnya. Ya, barangkali dengan amanah itu bisa mendekatkan kita ya, yang tadinya mungkin di sejadahnya itu secukupnya, dengan adanya amanah itu di sejadahnya jadi panjang gitu durasi waktunya ya, yang tadinya eh, jarang gitu apa melantunkan sholawat dengan banyaknya ya amanah yang dipikulkan di pundak kita akhirnya menjadi banyak gitu sholawat
Jadi salawatnya salawat lunas amanah gitu kan. Ya, jadi ada hal yang ternyata hikmah di belakang itu tuh udah Allah atur, udah Allah atur. Itu untuk yang positive thinking ya. Jadi apa yang kita pikirkan gitu itu yang akan tervibrasi balik lagi ke kitanya. Harusnya kita hanya memikirkan yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua vibrasi feeling ya. Vibrasi feeling ini ngaruh banget gitu. Vibrasi feeling itu ngaruh banget. Jadi feeling itu perasaan ya, perasaan. Jadi kalau misalnya perasaannya tenang, damai gitu, kemudian dia enjoy, bahagia gitu kan, itu otomatis ya. Otomatis nanti rezekinya juga akan mudah gitu untuk datang ke dia, untuk menghampirinya. Tapi kalau misalnya feelingnya udah kan kita biasa ya, kalau misalnya ya, misal kita berangkat kerja nih, berangkat kerja katakanlah misal gitu naik kendaraan umum, kalau di Jabodetabek kan lazimnya KRL gitu. Nah, di kereta itu pokoknya banyak banget deh pembelajaran ya. Kalau misalnya kita naik kendaraan umum seperti itu, banyak banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik hikmahnya di situ. Jadi misalnya tiba-tiba duduk di samping seorang yang cerita eh, yang ngajak kenalan mau kemana gitu, terus tiba-tiba dia langsung cerita dan ceritanya dengan kata-kata yang tidak positif gitu ya. Nah, itu secara vibrasi kalau kitanya nggak kuat gitu itu ngaruh ke kita ya itu ngaruh ke kita. Jadi bagaimanapun kita harus tetap menjaga keadaan feeling kita, menjaga keadaan emosi kita. Ibaratnya kesadaran kita itu di dalam kondisi yang positif gitu kan, di dalam kondisi yang positif dan itu memang nggak mudah ya. Sekali lagi itu nggak mudah. Makanya untuk nomor dua ini sebenarnya udah separuh solusi dari keajaiban gitu, separuh solusi dari keajaiban. Kenapa saya bilangnya begitu? Karena solusi itu datang ya ketika ketenangan jiwanya dapat gitu. Jadi kalau misalnya jiwanya nggak tenang, khawatir gitu, kemudian merasa apa ya was-was gitu, harap-harap cemas ya seperti itu. Positive feeling yang nggak dapat, keajaiban juga lewat gitu. Ya, jadi untuk positive feeling ini emang benar-benar harus dijaga vibrasinya. Kemudian yang ketiga, eh, positive motivation ya, positive motivation. Ya, ini penting gitu. Ini penting walaupun sederhana ternyata itu ngefek dan ngaruh gitu. Bapak Ibu bisa bikin misalnya dalam bentuk afirmasi ya, dalam bentuk affirmation gitu. Jadi silakan mau pagi atau mau malam gitu, mau pagi ketika akan beraktivitas boleh saya kita kakeknya. Ketika akan beraktivitas itu afirmasi pagi atau misalnya ketika malam menjelang tidur itu muhasabah ya, muhasabah dan afirmasi juga bisa gitu. Dengan kata-kata yang positif ya, dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang membangkitkan energi gitu. Pikiran aja itu mempengaruhi ke energi gitu. Apalagi misalnya kata-kata dan eh, idealnya itu diucapkan terdengar di telinga gitu kan penuh penghayatan begitu kemudian dengan ekspresi gitu, dengan ekspresi misalnya seperti apa afirmasi banyak banyak banget contoh-contoh afirmasi Bapak Ibu bisa cari sendiri gitu ya atau misalnya bikin afirmasi sendiri boleh gitu ya atau di apa ya grup-grup yang ada khusus gitu yang membahas tentang afirmasi juga banyak gitu ya misalnya gini. Misalnya nih ya, ini afirmasi hari ini 5 Juli 2024. Alhamdulillah, saya Eka Diana Widyasari. Saya bersyukur atas rezeki berlimpah yang datang kepada saya sejak saya membuka mata hari ini. Badan saya sehat, hati saya bahagia, pikiran saya cemerlang, jiwa saya damai, perasaan bahagia, keluarga saya ceria. Uang di rekeningku semakin bertambah dari mana saja dan membahagiakan. Saya pribadi yang sangat diberkati oleh Allah Maha Kuasa. Saya memaafkan orang-orang yang telah hadir dalam hidup saya
yang pernah menjadi tantangan dalam kehidupan saya. Dan orang-orang itu menjadikan saya semakin kuat dan semakin baik hari demi harinya. Saya ikhlas, ridho, dan diri saya semakin damai. Saya memperbesar kapasitas saya untuk menjadi sangat sukses. Bisnis saya semakin berkembang. Tim saya semakin solid, produktif, tumbuh, dan terus berkembang menjadi jauh lebih baik. Atasan saya memberi saya segala kemudahan, teman-teman membantu saya dengan cara yang ceria. Energi kreatif saya melonjak, membawa saya pada gagasan baru dan cemerlang. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa bikin kata-kata sendiri atau misalnya ngopi kata-kata yang ada di Google banyak juga gitu. Atau misalnya ikut ya, ikut grup-grup yang tiap hari itu ada riadohnya ya, ada riadohnya dan ini penting gitu, dan ini penting untuk menjaga vibrasi agar senantiasa di zona yang positif tentunya. Boleh. Mana? Gimana? Tidak, tidak, Afan iklan. Menjaga di kondisi energi yang positif gitu ya. Oke. Nah, keajaiban gitu, keajaiban itu kan biasanya identik ya, identik dengan LOP-nya kita gitu. Kenapa ya LOP-nya tuh kok nggak terwujud gitu? Kenapa? Nah, pada saat kenapa itu udah mulai tuh, udah mulai jalan. Apa yang jalan? Ya tergantung apa yang kita katakan. Jadi kalau misalnya kenapa ya LOP saya 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak terwujud? Ya udah nggak dapat gitu, karena enggak gitu, bilangnya enggak Allah wujudkan, ya udah enggak diwujudkan sama Allah gitu. Jadi ketika bikin LOP jangan mempertanyakan, itu poin yang penting ya, poin yang penting. Ketika LOP sudah dibuat, law of projectionnya udah dibuat, udah ditarget tanggalnya, waktunya gitu, hasilnya seperti apa yang diharapkan, kemudian dipertanyakan. Nah, pada saat mempertanyakan itu ya sudah lewat pentingnya. Karena gimana sih? Misalnya ya, misalnya ketika ketika kita apa ya, katakanlah ke teman gitu ya, katakanlah ke teman, tolong dong eh, bantu ya, bantu buatin saya desain gitu, tolong bantu saya buatin desain produk gitu. Nah, terus teman teman kita buatin gitu kan, teman kita buatin teman kita lagi persiapan nih, lagi ingin memberikan desain yang terbaik gitu kan untuk kita nantinya. Terus kita ya nggak sabaran, udah belum sih desainnya? Emang udah desainnya gitu? Apa desainnya gitu? Itu kan jadi bikin ilfil gitu buat yang pembuatnya tentunya. Ya udah aja, udahlah, nggak usah dibantu gitu. Yang dibantu kok malah begitu ya. Ya sama, kurang lebih seperti itu. Ketika ROP yang kita buat kemudian kita pertanyakan, itu hati-hati gitu. Itu artinya udah nggak yakin, udah nggak yakin bahwa LOP itu akan diwujudkan sama Allah. Makanya ketika udah bikin LOP, ya udah tinggal memantaskan diri aja ya, karena seharusnya itu kita dapatkan ya, seharusnya itu kita dapatkan. Kenapa belum kita dapatkan? Banyak faktor ya. Banyak faktor yang mesti kita muhasabah satu persatu ya. Ada perumpamaan ya, ada perumpamaan. Jadi kalau misalnya anak usianya belum cukup gitu kan, katakanlah dia masih SD gitu, tapi dia pengen nih naik motor gitu kan, dia pengen naik motor, ayah ayah aku pengen naik motor gitu. Jadi ayahnya dia mikir, ini anak kakinya aja belum nyampe gitu kan, kakinya aja belum nyampe. Dan yang lebih penting lagi, dia umurnya belum cukup dan dia tidak punya surat izin mengemudi begitu kan. Walaupun misalnya dia sudah bisa mengendarai, tapi nggak akan dikasih kalau ayahnya ayah yang baik gitu, nggak akan dikasih gitu. Karena dia tahu yang terbaik buat anaknya itu kapan. Kapan waktunya ketika si anak ini pantas untuk mengendarai motor gitu. Jadi kalau misalnya belum cukup ya kapasitas si anak ini untuk mengendarai motor, nggak akan dikasih.
gitu, nggak akan dikasih. Nah ini dia harus kita sadari, kita tuh bukannya nggak nggak di apa ya, nggak dicurahkan keajaiban, bukan gitu, tapi kapasitas kita tuh belum cukup. Juga kapasitas kita tuh belum cukup untuk mendapatkan yang seharusnya didapatkan gitu. Seharusnya sudah sangat layak gitu untuk kita mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi gitu. Kenapa enggak? Kenapa belum gitu? Ya berarti kapasitas kita belum belum sampai ke sana, belum cukup. Oh. Kemudian mengawalinya gimana? Mengawalinya tentunya standar ilmu dinaikkan, upgrade ya, upgrade keilmuan gitu. Itu yang paling awal dulu gitu, standar keilmuannya dinaikkan. Jadi mengikuti SHMR, THMR, begitu, mengikuti kajian. Pokoknya ilmu-ilmu yang ada di sekitaran kita kita buru gitu. Kita cari, kita benar-benar mengosongkan gelas untuk supaya diisi ya, supaya gelas yang kita punya itu terisi dengan air yang baru gitu, sehingga kita minumnya jadi lebih fresh, lebih segar kayak gitu kan. Jadi kita menaikkan standar ilmu kita gitu. Banyak caranya. Kalau ada yang persoalan untuk offline itu saya tidak mudah gitu ya. Itu standar ilmunya dengan online pun ibaratnya informasi udah banyak banget gitu. Tinggal kita mau atau enggak gitu, bisa bagi waktu atau enggak. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya eh, ini spill tipis-tipis untuk materi materi eh, plus ya, ada sampai +6 spiritual meter ya. Ini spill tipis-tipis untuk materi spiritual meter. Jadi kalau untuk materi spiritual meter itu akan disampaikan oleh Pak Nasrullah di training hybridnya ya. Di spiritual meter itu akan dijelaskan nantinya seperti apa harusnya kondisi vibrasi kita itu ya di di posisi yang bagaimana gitu untuk sampai keajaiban itu akhirnya menghampiri ya. Dan saya ringkaskan di sini, spiritual meternya itu udah lagi nggak mikirin diri sendiri gitu. Udah lagi nggak mikirin diri sendiri. Jadi dia lebih kepada servis ya. Dia lebih kepada servis atau tingkat pelayanan gitu. Tingkat pelayanan pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada umat tentunya gitu ya. Pelayanan kepada sekitar tentunya gitu. Ya terumbu karangnya dijaga gitu. Dan untuk spiritual meter emang sangat ngefek gitu ya, sangat ngefek gitu. Setelah ilmunya kita naikkan, ya kita upgrade ke spiritual meter, dan sekali lagi itu tidak mudah ya. Itu tidak mudah, perlu latihan dan waktu dan perlu komunitas ya, perlu komunitas. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kadang ya kita ngerasa kok saya nggak semangat dulu lagi gitu. Ya mungkin kita eh, tidak dekat dengan komunitas gitu. Ketika kita mendekat lagi ke komunitas itu nanti seperti kayak dicas lagi kayak gitu. Karena itu sangat-sangat penting ya, sangat penting ya, untuk menjaga vibrasi energi kita di posisi yang positif. Idealnya di +6 kalau spiritual meter ya. Kita harus percaya diri, semangat, optimis, yaitu eh, lebih kepada soft skill ya, lebih kepada soft skill. Jadi kan kemampuan orang itu ada dua ya, ada soft skill, ada hard skill. Kalau hard skill itu bisa dilihat gitu, bisa dinilai, misalnya kriteria ketuntasan minimalnya berapa gitu ya. Dia dapatnya berapa, katakanlah dapat 87 atau 88 gitu. Ada ada nilainya ya, bisa diukur gitu. TOEFL-nya dapat berapa gitu ya, 550 gitu atau berapa. Jadi ada yang eh, apa ya, datanya sekian-sekian gitu bisa diukur. Itu yang hard skill. Kalau yang soft skill ya lebih kepada sesuatu yang mengupgrade kapasitas diri, tapi itu berarti nggak ada rapotnya gitu, nggak ada rapot untuk percaya diri, itu nggak ada gitu. Rapot untuk semangat itu berapa nilainya, nggak ada ya. Rapot untuk optimis itu berapa sih nilai optimis, nggak bisa dinilai gitu, tapi bisa dirasakan ya, dan itu jauh lebih berdampak untuk soft skill ya, jauh jauh lebih berdampak dibandingkan hard skill. Dan
semuanya ini itu intinya nanti ya, intinya nanti diawali dulu gitu, diawali dulu dengan eh, tobat pastinya ya, dan mohon ampun gitu. Intinya di situ. Intinya ketika kita mulai keajaiban kita itu mulai apa ya, didatangkan sama Allah gitu. Gimana cara mengawalinya? Istighfar. Ya, istighfar itu kunci paling utama. Istighfar, minta ampun gitu. Itu yang paling utama banget sebelum langkah-langkah yang dari tadi kita bahas gitu. Jadi itu poin nomor satunya itu adalah istighfar, tobat, minta ampun. Itu yang paling utama tentunya. Oke, mungkin kita lebih baik diskusi aja kali ya, Mbak Siana. Baik, Kurang lebih seperti itu untuk materi ringan pada malam hari ini. baik, Masya Allah. Sudah begitu jelas gitu ya di di apa sampaikan oleh Bunda Eka Diana tentang awal mula keajaiban itu muncul gitu. Jadi kalau yang disampaikan Bunda Eka tadi untuk bisa memunculkan keajaiban itu harus ada vibrasi dulu. Kita tuh harus tergetarkan dulu, menggetarkan diri dengan apa? Dengan tiga hal gitu ya. Dengan positive thinking, positive feeling, dan juga positive motivation gitu. Eh, baik ayah bunda yang berbahagia, tafadhol, saya persilahkan. Jika ada yang mau didiskusikan atau mau melontarkan pertanyaan kepada Bunda Eka, saya persilahkan. Mungkin ada yang mau sharing-sharing kali ya, keajaiban apa Oh saja iya, yang sudah didapat setelah gitu menyelami ilmu MR. Karena ilmu MR ini makin dalam makin ajaib gitu. gimana? Ada yang mau berbagi testimoni atau sharing-sharing? Boleh juga yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Bunda Hera, open mic mungkin barangkali ada yang ingin di-sharingkan. Oh iya, Pak Mungkin Saroni ada nih. yang ingin menulis di kolom, Ada, kenapa ya sudah ada yang kayak menulis gitu? di kolom chat, ya silahkan ya gitu. Kalau enggak ya malu atau gimana gitu ya, nggak apa-apa kok. Atau mau resign nggak apa-apa, silakan. Bu Mulia kayaknya ini nggak pernah ini nih Bu Mulia. Ayo Bu Mulia, Cianjur nih, Masya Allah dahsyat banget. Alhamdulillah siap, Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sehat ya. Izin ini aja sharing-sharing Bu Eka. Tadi Mangga, kan mangga. materinya keren ya. Ini mohon maaf nih ada guru saya Bu Hera ya tentang dunia kuantum. Beliau guru saya. Jadi kalau saya pribadi dulu ya, eh tadi kan apa energi itu kan vibrasi ya. Kita persingkat ya Bu ya. Energi vibrasi itu dari molekul, atom, kecil-kecil, subatomik ya. Jadi apa yang kita pancarkan itu yang jadi nasib. Kita persingkat ya Bu ya. Nah, jadi pada saat saya LOP, kenapa belum berhasil? Jadi saya menyimpulkannya dua. Ada LOP khusus, saya bisa apa sehat, bisa apa
bernapas pagi ini dengan bahagia, macam-macam lah ya, bla bla afirmasinya ya. Nah, kedua itu kan afirmasi khusus ya. Oh, saya mau umroh gitu kan ya. Nah, itu saya melakukan itu tapi nggak berhasil. Nah, akhirnya saya berpikir gimana? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, setelah saya belajar MR, itu kan ada 2 juta ya informasi masuk setiap hari ya. Betul kan ya? Nah, Ya. 60.000 yang kita Betul. pancarkan setiap hari. Ya kan per detik 2 juta ya. Nah, 60.000 yang kita pancarkan setiap hari, itu walaupun kita tidur kita pancarkan. Nah, jadi kalau saya ada 2, waktu itu jadi saya berkesimpulan ada LOP khusus yang kita afirmasikan atau kita gambar detail karena kan visual ya, karena namanya itu ya, apa sih namanya, eh, otak itu kita ini hanya membaca yang kita fokuskan dan visual gitu loh. Nah, jadi ada 2 tuh gini. Pertama kita yang kita khususkan, kedua yang kita jalani sehari-hari. Misalnya sehari-hari kita harus positive thinking terhadap orang, ya kan? Positive feeling, selalu positif, selalu hati-hati kita selalu positif terhadap orang dan spiritual motivation. Dalam artian spiritual motivation tadi ya semua tuh hanya untuk keriduan Allah, betul kan? Nah, pas pada saat itu saya lakukan, alhamdulillah banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Nah, jadi belajar apa itu LOP, apa kok nggak bisa-bisa ya. Ternyata selain melakukan sebelum tidur dan eh, apa pagi-pagi, kita juga sehari-hari harus melakukan yang tadi 3 itu, positive feeling, positive thinking, positive motivation. Nah, itu terserah mau masuknya dari mana. Bisa di positive motivation, bisa di positive thinking. Itu kira-kira. Itu ya kemarin saya, oh alhamdulillah ternyata ini toh. Gitu, Bu Eka, kira-kira kalau pengalaman saya ya untuk yang LOP ini. Itu kira-kira, mohon maaf kalau misal tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Iman, sharingnya silakan, Bunda Eka. Keren, keren banget sharing dari Pak Iman ya. Ya memang demikian adanya gitu. Memang demikian adanya karena eh, mana rezeki kan intinya di energi. Intinya tuh di energi itu. Dan energi kita berbanding lurus gitu kan. Energi yang ada di dalam diri kita itu berbanding lurus dengan yang akan kita dapatkan dari energi sekitaran. Bismillah ya, tentunya dengan izin Allah gitu. Jadi emang ketiga hal ini saling berkelindan, bertautan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan untuk Betul. menjaganya itu, makanya saya bilang komunitas itu yang paling keren deh gitu. Kalau misalnya kita udah mulai dikit-dikit ya tidak dekat kepada komunitas, maka eh, ya energi itu eh, bercampur baur gitu, bercampur baur dengan energi-energi di luar ya. Ya mohon maaf kita bilang energi di luar member MR gitu kan, yang sangat beragam gitu ya. Dan itu tidak mudah bagi kita menetralkannya ya, menetralkan untuk kembali di posisi titik enam ketika kita sudah dapat input-input energi yang tidak baik dari sekitaran. Itu tidak mudah kalau kita tidak berada dalam aktivitas gitu. Jadi ketiga hal ini memang saling berkaitan ya. Memang tidak selalu melulu materi gitu. Betul, betul banget. Tidak selalu harus uang sekian gitu kan. Nggak harus selalu itu gitu. Jadi kayak kesehatan itu luar biasa gitu kan, kesehatan. Jadi emang mau gitu diganti ginjalnya dengan uang 2 miliar gitu kan kan nggak mau gitu ya, dikasih ginjal yang sehat itu udah luar biasa gitu, udah keajaiban tersendiri gitu kan. Dan eh, taunya itu ya taunya itu ketika sudah ngerasa
tidak berfungsi dengan normal lagi gitu. Baru kita merasakan oh nikmat sehat itu seperti ini loh ternyata gitu. Ketika kita tidak mudah misalnya dalam kondisi tidak sehat, tidak mudah ketika melakukan sujud, ruku begitu kan. Itu baru baru sadar gitu nikmat sehat yang selama ini dikasih tuh keajaiban dan kita nggak menyadarinya dan kita mensyukurinya gitu. Itu yang sering ya, yang sering kadang kita lakukan gitu. Sama yang paling utama itu kita harus harus bersyukur gitu, harus bersyukur. nggak nggak semua keajaiban itu sifatnya materi gitu. Kebahagiaan, kesehatan itu nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, betul, Bu. Gitu. Ya, Oke, setuju, ada setuju, lagi Bu. yang Betul. mau sharing atau mau bertanya? Dipersilahkan. Terima kasih, Bu Dian, Bu Eka. Ya, Apa? Terima kasih. sama-sama. Ada lagi kah yang mau berbagi atau sharing? Eh, Kalau nggak ada pertanyaan kita sharing-sharing dulu aja Bu itu ya Bu Siana. Iya. Eh, ya, saya boleh sharing nggak sedikit nih? Boleh, boleh. Boleh, Eh, silakan. Ya, Kang, silakan, Kang. ya, Bu Eka mohon izin ini. Siap, siap. Ini kan terima kasih ya. Ini kan sesuai dengan temanya awal mula keajaiban gitu Bunda ya. Ya. Ya, tuh. Mungkin di sini dari teman-teman kita yang hadir pada kajian malam hari ini, mungkin udah ada yang ikut SHMR atau mungkin yang belum ikut SHMR. Nah, saya bicaranya sekarang nih, satu sebelum kita mengenal SHMR. Pertama, kalau kalau kita gitu ya, kadang-kadang kan sampai saya tadi kan kajian ini ke sahabat saya semua kan, mohon maaf caranya gini, pilih menarik rezeki pakai cara Allah, jangan begitu ya. Jadi judulnya kan jadi kayak gimana kan gitu ya. Akhirnya banyak kata-kata yang di grup itu yang nggak nyaman di kita juga sehingga dulu seperti itu juga sih awal kekuatan ilmu yang benar-benar kita jalankan kan gitu ya. Kalau bahasa MR-nya kan dipraktekkan kan seperti itu. Nah, dari sekian sahabat saya sampai bertanya, Bang Roni itu gimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah keajaiban yang Abang akan sampaikan kepada teman-teman kita semua untuk kita ini benar-benar mendapatkan sesuatu ajaib itu yang kita kendaki kan gitu ya. Akhirnya saya tanyakan kembali, yang situ kehendaki, apakah yang Allah kendaki? Saya bilang gitu. Kita kendaki, Pak. Kalau keajaiban kita kehendaki, maaf, saya bilang, itu adalah kuasa Allah. Kita hanya bisa berdoa dan bisa ikhtiar untuk mendapatkan keajaiban yang Allah berikan. Nah, tadi kan saya ingat sini ya, anak SD peminta motor ke orang tuanya, otomatis mungkin ditawain atau mungkin ini anak nggak pantas amat kan mintanya gitu ya. Nah, Allah pun akan seperti itu saya yakinnya. Karena apa? Setiap rezeki kita pun itu ada ukurannya, ada batasannya. Ada yang sepenuhnya diberikan pada saat itu, ada juga yang diberikan setengahnya dari rezeki yang akan dipinta. Dan itu nanti suatu saat akan ditabungnya untuk seperti itu. Nah, itu keajaibannya nih. Kalau mau keajaiban saya cerita dengan sahabat saya juga yang di grup saya bahwasanya kalau kita benar-benar yakin dengan adanya rezeki dan yakin dengan adanya kekuasaan Allah, saya yakin duduk diam rezeki pasti akan datang ketika keajaiban itu kita peroleh dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Tentunya itu akan menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk mencapai kita takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari kita sendiri salah satunya apa, perisai. Nah, perisai ini harus benar-benar kita em, buanglah gitu jauh-jauh, karena perisai ini yang menjadikan diri kita, maaf, ketika kita berhasil mendapatkan sebuah keajaiban, maka kita akan sombong gitu. Nih loh, gue udah berhasil gitu. Saya pernah ngalamin ketika saya praktekkan ilmu makna rezeki, itu sih saya jadi sombong. Sombongnya gini, "Wih, hebat bang, lo bisa berhasil." Iya, tuh kan ilmu makna rezeki. Padahal di situ aja udah mencapai apa tuh, perisai rezeki. Dosa kita, dosanya sangat tipis sekali. Dengan apa? Kita membanggakan diri di depan orang lain. Bukannya kita memohon kepada Allah, ya Allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Emang ilmu ini jujur, sebagian orang itu kurang kurang gimana gitu ya. Seolah-olah bahwa, ya mohon maaf ya, apalagi keajaiban. Nggak percaya. Nggak percaya. Tetapi saya buktikan dengan satu kata kepada sahabat saya bahwa rezeki apa yang kita pinta dengan turunnya keajaiban dari Allah pada hari itu pasti akan kita nikmati. Yang penting pada saat itu kita buka perisainya atau apa? Kita sisihkan dosa kita yang pada hari ini nih kita jalani, dosa kita harus kita. Saya pengen ya, bro, saya pengen. Kayaknya enak nih ada yang bawain manisan. Saya bilang gitu ya. Waktu itu saya punya depot air ya. Enak nih kita makan manisan, mangga atau apalah. Menjelang 2 jam kita sedang ngobrol asik, tiba-tiba ada orang yang bagi manisan tuh mangga. Bang, mau nggak manisan mangga? Boleh. Saya bilang gitu. Nah, teman saya percaya, lah tadi kan lu ngomong begitu ya. Itu dia. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka terpancar. Dan itulah akan menjadi nasib kita. Nah, makanya saya bilang, makanya kalau ngomong lu baik-baik. Kalau lu ngomongnya nggak baik, malaikat akan mengaminkan. Saya bilang seperti itu. Udah sekarang, kalau ngomong yang baik-baik aja. Nih kayak gua nih. Pengen minta manisan, dikasih manisan. Tapi kalau gue pengen minta rezeki yang berlimpah, pasti akan dikasih yang berlimpah. Tetapi dengan catatan saya bilang, kita ini sudah pantas apa belum untuk mendapatkan rezeki yang lebih dari yang kita pinta. Pantaskan diri dulu, saya bilang. Ketika kita pantas, itulah Allah akan semakin sayang kepada kita. Dan Allah nggak gini ya, nih, pokoknya udah kasih aja. Orang udah sayang kok. Orang kita juga sudah benar-benar menikmati itu semua. Kata Allah, dia udah syukur kepada aku. Setiap diberi, selalu bersyukur. Selalu diberi sedikit, bersyukur. Banyak bersyukur. Ya udah, kasih terus. Tapi enak tuh. Kalau Allah udah ngomong seperti itu, enak. Udah, beri, beri, beri. Contohnya Allah bicaranya dengan siapa? Para malaikat. Malaikat siapa yang memberi rezeki? Malaikat mingkain. Malaikat akan memberikan kepada kita. Ya Allah, Sahron nih, pengen minta ini. Beri. Ya Allah, Sahron ini, beri. Karena apa? Sudah kita benar-benar mensyukuri apa yang kita dapati pada saat itu. Jangan kita begini. Ketika dapat sedikit, kita langsung, ya Allah, cuma segini doang dapatnya. Keluh kesah. Berarti apa? Manusia itu udah nggak bersyukur kepada Allah. Kata Allah, ya hambaku, baru kasih segitu aja kamu tidak bersyukur. Padahal aku memberimu lebih daripada itu. Kesehatanmu, napasmu setiap hari. Seperti itu. Coba. Ya kita sama-sama yang belum pernah mengikuti seminar masa rezeki atau yang sudah, alangkah lebih baiknya kita praktekkan ilmu itu. Ya kan? Untuk mendapatkan apa? Keajaiban yang selama ini kita tuntut kepada Allah. Ya ayo kita praktekkan. Pelan, pelan, pelan. Buktikan pada Allah. Ya Allah, aku sanggup dan aku siap menerima apapun yang kau berikan. Aku siap menerima darimu ya Allah. Dalam bentuk apa? Nggak ada. Gitu. Sharingnya seperti itu aja dah, Bun. Keren. Jadi kalau kajian, takutnya tuh kelamaan gitu ya. Keren Ya, terima banget. kasih Bunda. Ya, Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, Kang Roni. Baru dipikirkan langsung kejadian gitu ya. Allah, berarti sudah menyala sumbu sumbu keajaibannya itu sudah menyala. Tapi emang iya, untuk keajaiban-keajaiban yang tidak besar gitu ya, emang kita jangan sepelekan gitu ya. Karena
kalau kita anggap itu adalah hal yang biasa, nanti nggak dapat lagi yang lebih besar dari itu gitu. Jadi untuk keajaiban-keajaiban yang nggak besar, yang mungkin apa ya, masa normal biasa aja gitu, ya itu justru harus disyukuri karena dari keajaiban-keajaiban yang seperti itulah nanti keajaiban yang besar akan datang dengan sendirinya. Terus juga Itu Bunda. Heeh. Terus apa ya, ketika ada yang dapat keajaiban, itu kita jangan nanya kepada diri sendiri, kok saya belum gitu, kok saya enggak gitu, kok saya enggak mudah gitu. Nah, justru ketika ada orang yang mendapatkan keajaiban, maka kita ucapkan selamat ya, barakallah gitu. Kita Nah, betul. ikut bersuka cita gitu akan keajaiban yang dia dapatkan. Kenapa? Supaya balik juga ke kita energi bahagianya. Kalau energi bahagianya udah dapat, maka keajaiban nanti muncul dengan sendirinya gitu. Dan emang kita harus banyak-banyak berdoa. Tadi Kang Roni bilang itu betul banget gitu ya. Jadi emang harus doanya itu benar-benar doa yang eh, dalam pengharapan penuh gitu ya. Doa yang kalau saya bilangnya itu berkesadaran gitu. Kadang-kadang kita doa itu lisan aja. Lisan aja hatinya, kolbunya nggak dipakai untuk berdoa. Jadi karena rutinitas ya, rutinitas gitu. Jadi doa itu sebatas lisan. Sedangkan yang idealnya doa itu kita benar-benar melakukannya dengan berkesadaran penuh gitu. Karena untuk seorang muslim gitu ya, seorang muslim dia ketika berdoa, seorang muslim itu berdoa pasti akan dikabulkan gitu, pasti akan dikabulkan. Jadi selama dia tidak berbuat dosa, selama dia tidak memutuskan tali silaturahim gitu, itu doa seorang muslim itu pasti dikabulkan. Itu yang pertama. Dikabulkan di dunia, maksudnya ya, dikabulkan di dunia saat dia masih hidup, dia dapatkan apa yang dia inginkan dalam doanya. Kemudian yang kedua itu dikabulkan juga, tapi disimpan dulu, gitu, disimpan dulu. Dapatnya kapan? Nanti di akhirat, gitu. Nanti di akhirat. Karena seorang hamba itu kaget ketika di akhirat, kok dapatnya banyak banget gitu, kok surganya keren banget gitu. Kenapa? Ya itu dulu doa-doanya dulu yang di dunia itu ditahan, dia dapatkan di akhirat. Atau dia dapat yang ketiga gitu. Dia dapat yang ketiga kan takdir itu ada takdir baik, takdir tidak baik gitu. Nah, untuk takdir yang tidak baik gitu, eh, nggak kena ke dia gitu, nggak kena ke dia karena di apa barter ya, di barter dengan doanya gitu. Dia eh, mendoakan ya sesuatu tidak dikabulkan di dunia, tapi diganti sama Allah itu dia tidak mendapatkan hal-hal yang membuat dia itu kondisinya tidak baik gitu ya. Maksudnya gini, eh, kalau ya kalau menurut akal sehat gitu ya, misalnya dia dia naik kendaraan umum katakanlah dengan akal sehat, dengan kita memikirkan supirnya ini ugal-ugalan nih ya, supirnya ugal-ugalan gitu. Nah, dengan kondisi kendaraan yang dibawa supir ya, akhirnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti itu kan. Dan bersyukurnya si orang ini dia tidak kenapa-napa gitu. Dia tidak kenapa-napa gitu. Padahal posisinya itu sangat tidak mudah gitu kan. Nah, itu mungkin ya bisa jadi dari doanya tadi ya, dia tidak dapat hasil dari doa yang dia inginkan, tapi dia dihindari dari hal-hal yang semacam itu. Kurang lebih seperti itu. Itu Kang Roni saya melengkapi boleh ya. Ya, demikian Bunda Ya Syah. Bunda, alhamdulillah dilengkapi. Ini ada sahabat kita Kang Isro Bunda. Masya Allah. Oh ya, Iya, nih silahkan, monggo. Apa kabar, Kang Isro nih udah mulai Pak Isra? menampakkan diri. Yuk, kita minta sharingnya nih Kang Isro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Masya Allah. wabarakatuh. Ini ketemu sama guru-guru semua di sini. Salam takdim buat Bapak Ibu semuanya. Masya Pak Allah. Roni, Pak Rifan, Bunda Siana, Bunda Ya, Eka. Masya Allah. Pak Iman ya. apa Iman? Gimana Pak Isra? Bisa sharing tentang awal mula keajaiban Pak Isra? Monggo dipersilahkan. Saya yakin Pak Isra tuh banyak banget keajaiban yang didapatkan dari
ujian-ujian kehidupan yang Pak Isra dapatkan dari Allah gitu. Enggak, tafadhal Pak Isra. Bunda Siana, mohon izin Ya. kesempatan malam ini saya ingin bertanya. Silahkan. Ya, mohon izin ya Bunda Eka juga. Ya, mohon Tadi maaf. materinya luar biasa Bunda. Jadi selama ini mungkin juga tidak cukup aktif ya masuk goa keajaiban karena masih ada beberapa hal yang harus selesaikan terkait dengan materinya Bunda Eka. Ada awal mula keajaiban. Memang selama ini kalau kita belajar di ilmu magnet rezeki, ya, tadi juga disampaikan, insya Allah Allah kasih tunjuk rumus untuk mendapatkan keajaiban itu. Tadi ada vibrasi positif feeling, positive thinking, ada positive motivation. Rumusnya kita bisa. Terus kalau diminta bagaimana sih biar bisa ajaib, dipraktekkan. Nah, masalahnya praktek terbaik untuk bisa mendatangkan keajaiban dengan cepat itu seperti apa ya Bunda Eka ya? Mungkin bisa sambil sharing. Jadi kayak kita belajar matematika itu Udah rumusnya tunggu sudah dulu tahu, bantuin ini. tapi juga memanfaatkan rumus agar bisa mendapatkan solusi terbaik itu yang kadang itu tidak semua orang mudah untuk bisa menggunakan rumus-rumus itu. Mungkin Bunda bisa ngasih best practice-nya biar menjadi pemahaman yang lebih buat saya secara pribadi ataupun ada teman-teman lain yang tergabung di majelis Zoom ini. Bunda Eka, mungkin itu Bunda Eka. Ya. Gimana Bunda Baik, Sina? silakan Boleh Bunda Eka ya, boleh untuk langsung. dijawab. Ya. Ya. Ya Mas Isro ya. Jadi langsung prakteknya itu dimulai dari mana gitu. Mungkin lebih riadoh dulu ya. Riadoh dulu gitu. Riadoh yang seperti apa? Silakan masing-masing itu bikin list riadoh yang boleh saya sebentar. List riadoh masing-masing itu boleh kita targetkan gitu, boleh kita targetkan gitu. Ya itu tadi enaknya kalau ada komunitas, di komunitas itu kita saling mengingatkan gitu kan. Jadi kita buat aja ibaratnya riadoh ini kan untuk muhasabah dirinya sejauh apa sih hari ini ya. Eh, hal apa yang bisa mendekatkan saya kepada Allah. Misalnya begini, riadoh yang pertama itu sholat tepat waktunya. Kemudian riadoh yang kedua itu sholat tobatnya gitu. Riadoh yang ketiga itu sholat tahajud dan witirnya begitu. Riadoh yang keempat itu sholawatnya. Ya. Riadoh yang kelima itu zikir almat suratnya. Riadoh yang keenam tilawah dan baca artinya gitu. Riadoh yang ketujuh afirmasi paginya gitu. Riadoh yang kedelapan gitu. Misalnya ya eh, tergantung ayah bunda sekalian ya bapak ibu sekalian mau ngisi apa ya katakanlah misalnya ditambah dengan sholat duhanya ya sholat hajatnya seperti itu jadi kita punya checklist harian ya itu sangat membantu sangat-sangat membantu gitu nah ini continue ya continue nggak apa-apa dari yang sedikit dulu nggak apa-apa gitu katakanlah sholat duha nggak langsung 12 rakaat gitu gimana Bu ya nggak apa-apa gitu karena nggak mudah juga untuk melakukan sholat duha 12 rakaat continue tiap hari gitu kan mulai aja dari 2 rakaat dulu gitu tapi continue ya amalan yang sedikit tapi continue justru itu lebih dicintai gitu tahajudnya kayaknya nggak bisa deh 11 rakaat ya udah mulai aja dengan 2 per 1 gitu tahajudnya 2 witirnya 1 udah gitu ya kan nggak nyampe 5 menit gitu tapi itu benar-benar dilakukan tiap hari ya dan kita punya checklist ya punya kita harus harus punya itu gitu karena ibaratnya kita aja ya untuk ya yang kerja barangkali ya itu kan ada evaluasi ya ada evaluasi dari kantor dari atasan ya atau yang punya usaha itu kan harusnya juga punya eh, cash flow ya evaluasi dari cash flow bulanannya dia usahanya apa gitu harus harus ada yang dievaluasi gitu
kenapa diri kita nggak kita evaluasi, ya kan? Itu sangat penting. Riadoh itu sangat penting dan disiplin itu jadi kunci utamanya dan tidak mudah. Jujur saya bilang nggak mudah, tapi paling enggak ya kita udah mulai. Paling enggak kita udah mulai. Ya. Jadi dengan hal-hal yang sederhana walaupun sedikit-sedikit gitu, tapi continue rutin dan kita punya checklist hariannya itu penting banget. Apalagi ini kan momen menjelang satu Muharram ya. Satu Muharram. Katakanlah kita umur udah berapa gitu, kepala 2 lewat, kepala 3 lewat, kepala 4 udah lewat gitu. Apalagi gitu yang mau dicari gitu kan. Kalau ngikut Rasulullah kan cuma sampai 63 tahun ya. Jadi kalau ngikut Rasulullah tinggal seberapa lagi kesempatannya. Jadi waktunya itu untuk memaksakan diri ya dalam menjalani riyadhah ini emang harus dimulai sesegera mungkin gitu. Dan alhamdulillah kita di komunitas Magnet Rezeki itu saling saling mengingatkan untuk hal ini. Mangga Bapak Ibu silahkan disesuaikan aja ya, disesuaikan aja yang sekiranya Bapak Ibu itu bisa melakukannya dengan enjoy gitu. Jangan juga karena harus begini ya, harus sekian rakaat ya, harus sekian lembar ya, enggak gitu juga sih gitu ya. Disesuaikan aja semampunya, mulai dari hal-hal yang sederhana, tapi kata kuncinya di continue-nya itu, continue ya, continue terus-menerus disiplin. Itu itu secara praktisnya ya. Kemudian ada satu tips ya, ada satu tips sederhana ya, tapi ngefek gitu. Silakan Bapak Ibu mencoba itu mandi sebelum tahajud. Mandi guyur seluruh seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Silahkan ya dicoba aja. Saya nggak usah cerita nanti keajaiban apa yang didapat ya, efeknya dari mandi itu gitu. Tapi nanti silakan Bapak Ibu coba gitu. Mandinya itu dilakukan sebelum sholat tahajud jam 3 jam 4 begitu. Pokoknya sebelum sholat subuh gitu. Itu ngefek banget gitu kan. Jadi seharian kita beraktivitas dari semalam gitu, kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan banyak energi yang tidak semuanya itu positif gitu. Jadi kita melakukan mandi dengan menyiramkan sekujur tubuh gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menetralkan energi-energi yang tidak positif yang tadinya menempel gitu di diri kita gitu kan. Jadi masuk akal sih kalau kalau kata saya sih secara kesehatan masuk akal, secara spiritual pastinya kita mau ketemu atasan aja rapi gitu ya Bunda Siana ya dandan gitu kan masa ketemu Allah nggak mandi gitu dan ketemunya kan di sholat tahajud kan cuma kita sama Allah gitu ya jadi sebelum sholat tahajud mandi itu keren keren banget dan ya rasakan aja nanti keajaiban bertubi-tubi akan menghampiri itu kurang lebih langkah-langkah praktisnya seperti itu. Jadi disiapkan riadohnya, disiapkan kata-kata afirmasi positifnya gitu. Coba deh mandi malam sebelum sholat tahajud. Itu Mas Isra. Oke, sudah disampaikan oleh Bunda Dian gitu ya pandangannya terhadap best practice gitu ya, best practice terhadap ketiga hal itu. Nah, kalau boleh saya menambahkan, best practice-nya seperti apa? Best practice-nya gitu ya. Jadi untuk yang pertama begitu ya, untuk apa itu namanya? eh Positive thinking gitu ya. Untuk positive thinking itu yang bisa kita lakukan memang praktik harian gitu. Jadi dalam keseharian kita, praktek hariannya yang pertama luangkan waktu 5 sampai 10 menit setiap hari itu untuk duduk tenang dan fokus gitu. Coba olah pernapasan dan Baik. perhatikan pikiran yang datang dan pergi tanpa menilai atau berusaha untuk mengubahnya. Begitu. Manfaatnya ini untuk apa? Jadi manfaatnya itu untuk membantu kita menyadari pikiran negatif dan mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif. Nah, itu latihan positive thinking. Yang kedua, reframing pikiran negatif. Prakteknya seperti apa? Jadi setiap kali kita menyadari ada pikiran negatif, maka coba diganti dengan pikiran yang lebih positif dan juga realistis. Misalkan seperti ini, saya tidak bisa melakukan ini gitu ya,
Tapi coba dirubah dengan saya akan mencoba dan belajar dari pengalaman ini. Jadi kata-kata yang nggak bisa, terus nggak mampu seperti yang Pak Isro sampaikan begitu ya, nggak mudah gitu ya kan untuk mempraktekkan ketiga hal ini. Maka coba dirubah gitu ya. Pikiran yang tidak positif itu dirubah untuk menjadi positif bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa dan saya akan mencoba belajar untuk bisa berpikir yang positif. Nah, yang ketiga apa? Afirmasi gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Iman begitu ya. Afirmasi positif. Jadi setiap hari coba kita praktek gitu ya untuk menuliskan beberapa afirmasi positif gitu yang relevan dengan tujuan kita gitu. Terus dibacakan setiap paginya gitu. Saya mampu dan saya percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, ini kebetulan saya pas di depan kaca nih, saya ada tempelkan afirmasi itu dibaca di pagi hari. Ya Allah, aku bahagia gitu ya hidup. Ini adalah apa anugerah hidupku yang terindah darimu ya Allah. Aku bisa, aku kuat, rezekiku berkah, hatiku, pikiranku, jiwaku, dan batinku sehat luar biasa. Hidupku dan keluargaku bahagia, aku percaya Allah selalu bersamaku. Itu saya tempel, Pak Isro. Saya tempel di kaca. Jadi ketika saya bercermin, saya bisa pagi-pagi tuh saya dengan afirmasi positif setiap harinya. Jadi ini juga sebagai apa ya praktek kita untuk bisa mengelola pikiran kita untuk bisa selalu positive thinking gitu. Jadi manfaatnya untuk apa gitu ya? Afirmasi positif itu adalah untuk membangun kepercayaan diri dan pandangan positif terhadap diri kita sendiri dan juga kehidupan ini. Nah, yang kedua, best practice untuk positive feeling. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang pertama mungkin kita bisa dengan jurnal syukur. Jurnal syukur, seperti apa praktek hariannya? Jadi, mungkin setiap malam atau pagi hari gitu ya, kita bisa menuliskan 3 hal atau bahkan lebih hal-hal apa saja yang kita syukuri pada hari ini, baik itu hal kecil ataupun hal yang paling besar gitu. Maka kita tuliskan dalam jurnalnya. Kita tulis ya Allah, alhamdulillah hari ini aku bisa bangun kembali dalam kondisi sehat, menghidup udara yang sangat segar. Terus apalagi jurnal apalagi ya? Alhamdulillah ya Allah hari ini aku bersyukur urusanku di kantor itu lancar dan lain sebagainya gitu ya. Masing-masing kita punya jurnal khusus tersendiri dan ini manfaatnya untuk meningkatkan rasa syukur kita dan kebahagiaan dengan fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Nah, aktivitas fisik yang kedua untuk positive feeling itu bisa dilakukan dengan aktivitas fisik. Prakteknya apa? Kita olahraga gitu ya. Karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu ya kan? Atau gimana tuh? Kok saya nggak ini agak belibet ngomongnya. Jadi kita bisa latihan dengan olahraga gitu ya, olahraga ringan, mungkin dengan berjalan kaki atau dengan yoga atau dengan bersepeda gitu ya. Itu yakin deh kalau kita sehat itu pikiran kita pasti perasaan kita itu ya akan happy-happy aja gitu kan. Nah, ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan produksi endorfin gitu. Karena kalau kita berolahraga, ya kita apapun itu aktivitas olahraganya itu akan membantu untuk meningkatkan suasana hati. Itu ngurangin stres. Karena ketika kita udah capek ya udah nggak ada pikiran lain-lain gitu ya kan. Terus apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa praktek positif feeling gitu ya, berbuat baik. Nah, jadi prakteknya dalam keseharian kita lakukan satu tindakan kebaikan setiap harinya, membantu orang lain, memberikan pujian gitu ya, mendoakan orang lain dan menjadi sukarelawan gitu.
itu juga akan bisa meningkatkan perasaan yang positif dan pasti akan ada kepuasan batin melalui kontribusi sosial yang bisa kita lakukan gitu. Nah, yang ketiga untuk best practice positive motivation gitu ya. Yang pertama visualisasi dan pemikiran tujuan. Prakteknya seperti apa? Praktek mingguannya mungkin bisa kita lakukan dengan meluangkan waktu setiap minggunya itu untuk membayangkan diri Anda gitu ya, diri kita mencapai tujuan-tujuan kita. Tujuan kita apa gitu ya? Mungkin sudah ada yang melis gitu. LOP-nya sudah di-list sekian banyaknya gitu. Jadi mulai tuliskan langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam minggu ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendekati tujuan kita itu. Manfaatnya ini adalah untuk bisa memberikan dorongan motivasi dan fokus yang jelas atas sesuatu yang ingin kita capai. Nah, yang kedua, bisa dengan rencana dan pemecahan tujuan. Nah, prakteknya seperti apa? Memecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil. Gitu. Jadi buat daftar tugas harian yang spesifik dan juga realistis. Saya yakin karena Pak Isro itu di sebuah lembaga gitu ya, pasti punya hari ini harus ngapain aja, gitu ya kan? Buat tugas harian gitu. Spesifik dan juga realistis. Nah, ini sangat baik untuk ya pencapaian sekecil apapun gitu ya yang kita dapatkan itu akan meningkatkan motivasi tersendiri bagi kita. Meskipun itu belum besar gitu ya, tapi bisa membangkitkan kembali motivasi yang ada dalam diri kita. Terus yang ketiga apa? Mengelilingi diri dengan pengaruh yang positif. Prakteknya seperti apa? Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dukungan dan juga inspirasi. Jadi hindari lingkungan atau individu yang cenderung negatif atau merugikan gitu. Ya. Jadi ya carilah komunitas-komunitas yang positif gitu. Gitu ya untuk bisa membangkitkan ya nih kalau kita berada di komunitas yang berpikir positif gitu ya. Di komunitas yang mempunyai daya juang tinggi, kita akan bisa tertular gitu ya dengan mengambil energi dari mereka, energi-energi brilian, energi-energi apa itu namanya berlian dari mereka itu bisa kita ambil gitu. Dan inilah yang akan bisa membangkitkan motivasi dan semangat kita melalui dukungan sosial yang ada di sekitar kita. Begitu Pak Isra, kalau tambahan dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan ini. Tafadhol, Ayah Bunda yang mau menambahkan lagi untuk best practice ketiga hal itu ya, positive thinking, feeling, dan motivation. Monggo silahkan. Ada yang menambahkan? Kang Triji. Ya. Tadi ada Bunda Siana. Tadi olah nafas ya. Nafas. Iya. Jadi, mungkin lebih ke mindful breathing ya. Breathing Iya, gitu. betul. Kita coba yuk. Kita coba mindful breathing mungkin 3-5 menit. Yang lain Ya, monggo silakan dipandu Bunda nggak Eka. apa-apa kalau misalnya nggak open cam mengikuti gitu ya, mengikuti. Saya coba ambil YouTube ini ya. Kedengaran ya suara gemericik airnya? Desiana kedengaran nggak? Kedengaran. Nggak kedengaran pun. Hah? Nah, kedengaran.
Saya udah volumenya bentar. Ya, biar kencengin. Kita posisi tenang ya, posisi tenang. Kita itu maksudnya bersila gitu ya, kalau enak gitu. Enaknya di lantai duduk bersila. Tapi kalau misalnya di kursi juga nggak apa-apa gitu. Kakinya salah satu di atas gitu. Ya kayak bersila, ya model-model yoga gitu lah. Ya. Teman-teman coba pejamkan mata. Pejamkan mata. Duduk bersila, posisi santai. Pejamkan mata. Kemudian kalau saya bilang tarik nafas ya, kalau saya bilang tarik nafas nanti tarik. Kalau saya bilang tahan, tahan. Nanti dikeluarkan, dihembuskan gitu ya. Kita coba mulai bismillah. Silakan teman-teman tutup matanya. Tarik nafas dengan hidung. Sambil narik nafas itu dalam hati sebut Allah gitu ya. Sambil tarik nafas sebut Allah. Silahkan tarik nafas. 1, 2, 3. Kita mulai. Kemudian tahan. Seberapa kuat tahannya. Bisa 5 detik, 10 detik, 20 detik. Tahan dulu. Jangan langsung dibuang. Kemudian dihembuskan ya, sambil lirik dalam hati kita bilang alhamdulillah. Lakukan lagi, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas dari hidung. Kemudian dalam tarikan nafas itu kita sebut nama Allah. Mulai. Tahan 5 detik, 10 detik, sampai 20 detik lebih bagus. Tahan. Hembuskan perlahan sambil lirik mengatakan alhamdulillah. Seperti itu ya, bisa ya. Tanpa saya pandu, coba 5 menit. Silahkan Bapak Ibu lakukan ini sekarang. Gimana Bunda Eka? Oke. Gimana Bapak Ibu udah halo? Ya. Udah merasakan apa yang bisa dirasakan dari pengalaman 5 menit barusan? Barangkali ada yang mau share. Tapi kedengaran ya Ada yang musik mau sharing? ya?
dari latihan 5 menit olah pernapasan begitu ya. Eh, musiknya tadi kedengaran ya Bunda Siana ya? Enggak, kurang. Saya sih kurang. Oh kurang. Nggak tahu mungkin karena signal saya ya. Kedengaran, Oh kedengaran kedengaran Kang sangat Triji. merdu sekali, Kak, Ini luar biasa. signal-signal di Aceh Singkil nih yang nggak keren, yang keren. Oke. Kang Triji gimana setelah melakukan mindful breathing-nya seperti yang barusan dipraktekkan? Yang lain ya ada yang tadi praktek mungkin apa yang dirasakan boleh cerita ke kita. Ya musiknya bagus ya. Saya dapat ini tuh dari Bunda Muti ya Bunda Muti STMN. Jadi diajarinnya begitu. Itu dari deskripsinya Bunda Mutiara tuh dibilangnya kebiasaan orang-orang kaya dunia gitu. Itu dimulai dari mindful breathing gitu. Ya mungkin yang mereka dapatkan mungkin kekayaan yang sifatnya duniawi gitu ya. Tapi kita bisa dapatkan lebih dari itu kalau misalnya kita arahkan tujuannya untuk mendekatkan diri gitu, tujuannya untuk muhasabah gitu. Jadi itu nggak usah lama dilakukannya, misalnya 5 menit, 10 menit ya pagi gitu kan, itu udah sangat cukup ya, udah sangat cukup untuk menampik energi-energi yang tidak positif yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar dalam kita beraktivitas seperti itu. Gitu. Ini kalau yang mau linknya, yang mau linknya itu saya tulis di chat ya. Itu salah satu cara untuk rilis ya, salah satu cara untuk rilis sambil kita bernafas dengan sadar gitu. Kita juga mengingat hal-hal apa saja hal yang baik, hal yang tidak baik yang bisa kita jadikan muhasabah gitu. Kalau melakukannya sendiri sih bisa nangis Bombay itu. Kalau kalau rame-rame kan ini ya. Ya pokoknya kalau sendiri lebih asik gitu. Kalau sendiri apalagi di atas mihrab gitu itu keren banget gitu. Itu untuk yang olah pernafasannya tadi Bu. Jurnal syukur Bunda Siana tadi ya itu keren banget untuk kita bikin jurnal syukur. Emang harus disyukuri gitu segala sesuatunya yang kadang mungkin hal yang biasa tapi ternyata itu keajaibannya tuh di situ gitu. Dan dari mentor saya juga bilang kita harus catat gitu, kita harus catat keajaiban-keajaiban yang udah mulai kita dapatkan gitu, karena catatan itu nanti akan jadi sejarah, jadi sejarah. Jadi hari ini dapat apa ya, tanggal sekian, jam berapa dapatnya apa gitu. Itu silakan dibikin buku tersendiri ya, mencatat keajaiban-keajaiban. Mungkin awalnya keajaiban itu tidak begitu besar, tapi lama-lama karena kita syukuri dan kita udah tahu polanya gitu. Ya ujung-ujungnya nanti dikejar-kejar, kejar-kejar keajaiban. Jadi rekeningnya penuh mulu gitu. Kemudian kebutuhannya tercukupi mulu, apa yang diinginkan terkabulkan ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Demikian Bunda Siana, barangkali ada teman lagi yang mau nambahin. Baik, ada lagi kah yang mau? Yang mau apa? Sharing atau bertanya lagi atau gimana nih? Pak Sarwani untuk waktunya? Gitu ya. Jadi baik kalau sudah tidak ada yang mau berbagi, sharing atau bertanya begitu ya. Jadi kita sudah berada pada akhir gitu ya, akhir kajian pada malam hari ini. Insya Allah luar biasa sekali pembahasan malam ini. Awal mula munculnya keajaiban itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga
untuk bisa tercapainya suatu goal yang sudah kita setting dari awal gitu. Maka kita harus bisa menjaga positive thinking, feeling, dan juga motivation gitu ya. Bagaimana kita tadi di best practice-nya gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan seperti yang sudah Bunda Eka rangkum dalam chatnya begitu ya, di kolom chat. Riyadoh gitu ya, dengan afirmasi, dengan jurnal syukur, mindful breathing gitu, catatan keajaiban, olahraga, podcast yang positif, dan juga melis gitu ya, agenda-agenda harian kita. Jadi ini semoga bermanfaat untuk ayah bunda yang sudah berhadir pada malam hari ini. Jazakillah khair Bunda Eka sudah memberikan materi yang luar biasa, dan apa yang sudah diberikan ilmunya pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk kami dan juga menambah keberkahan ilmu bagi Bunda Eka sendiri begitu. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah di ujung acara gitu ya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan pada malam hari ini atau kajian online pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan oh ya, mohon maaf sebelum kita tutup gitu ya, saya mengingatkan kembali besok tanggal 6 Juli gitu ya, sampai dengan tanggal 7 Juli itu kita ada agenda besar, ada seminar dan training hybrid ya, training hybrid magnet rezeki yang diadakan di berbagai titik di Nusantara, Indonesia, dan juga di Malaysia. Monggo silakan diinformasikan kepada sanak saudara dan teman-teman untuk bisa menuju keajaiban yang diimpi-impikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Siana sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ketidaktepatan kata dan juga tingkah laku saya selama membersamai kajian online pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Keren. Ya, saya izin live. Atur Izin nuhun. duluan ya, prepare. Ya, mangga. Ya, makasih semuanya. Sehat-sehat. Aduh, sama-sama. Ya, kasih Bu Mulia. Makin ya.